Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Himchan akhirnya menerima permintaan Hayum untuk mengajar les dirinya. Namun betapa terkejutnya Himchan ketika melihat Purem ada di rumah Hayum ketika mulai mengajar, dan diketahui kalau Purem ternyata adalah ibu tiri Hayum. Akan tetapi terlihat kalau hubungan Purem dan juga Hayum tidak begitu harmonis. Di taman, Purem menceritakan awal dia bertemu ayah Hayum hingga akhirnya mereka pun menikah. Dan saat itu Himchan memberi semangat Purem serta berjanji kalau dia akan membantu Purem agar Hayum bisa menerimanya. Dan pada hari berikutnya, di rumah Jumi saat itu, Himchan sedang asik bermain icik-icik di saat anak Jumi bermain. Namun tiba-tiba, anak Jumi pulang dan mencari Jumi karena dia merasa lapar. Dan terlihat, anak Jumi mulai berjalan menuju kamar Jumi untuk mencarinya. Yang dimana saat itu Jumi dan juga Himchan sedang asik bermain icik-icik. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Yuk kita gas! Terlihat anak Jumi yang sudah di depan kamar. Dan di sana anak Jumi mencoba memanggil Jumi. Apakah dia di dalam? Namun tak ada jawaban. Anak Jumi perlahan membuka pintu. Dan dia tersenyum setelah membuka pintu. Karena ternyata Jumi ada di sana. Namun hal itu mengejutkan Jumi yang asik bermain icik-icik karena tiba-tiba anaknya masuk ke sana. Dan karena takut ketahuan kalau Himchan ada di balik selimut sedang memberikan singkong kejunya pada serabi legit Jumi. Di sana Jumi meminta anaknya itu untuk kembali bermain. Namun anak Jumi berkata kalau di sana tidak ada anak lain selain dirinya. Dan saat itu, betapa terkejutnya Jumi karena Jumi merasakan serabi legitnya semakin tak terkendali disebabkan singkong keju Himchan semakin keras. Sehingga Jumi meminta anaknya untuk pergi nonton TV dan Jumi akan membuatkan makanan untuknya. Terlihat pintu kamar tertutup karena anak Jumi pergi. Namun di sana Jumi tak menyangka kalau dia hampir ketahuan ketika bermain icik-icik. Dan karena keadaan sudah aman, mereka pun kembali bermain icik-icik dengan penuh semangat. Dan terlihat anak Jumi asik menonton sambil menunggu Jumi membuatkan makanan untuknya. Tak terasa malam pun tiba. Saat ini di apartemen Himchan, terlihat Himchan yang terus memikirkan Jumi. Bahkan dia sangat rindu, ingin kembali bertemu Jumi. Bahkan Himchan membayangkan betapa cantiknya Jumi ketika menggunakan baju dinas untuk bermain icik-icik. Dan saat itu, Himchan teringat ketika dia bermain icik-icik, di mana Himchan mengatakan kalau dia suka dengan Jumi. Namun semua itu membuat pikiran Himchan tak karuan. Karena kenyataannya, Jumi adalah istri orang yang sudah mempunyai anak. Namun saat itu Himchan berpikir, mungkin saja hal itu tak apa. Karena sepertinya Jumi juga suka dengan Himchan. Namun kembali Himchan menjadi khawatir. Karena jika terjadi, bagaimana dia memberikan makan anak-anaknya itu? Dan semakin dipikirkan, Himchan menjadi gelo dan tak bisa tidur. Keesokan hari di rumah Hayum, di mana Himchan akan mengajarkan les kepada Hayum. Namun melihat Hayum yang begitu santai menerima pelajaran Himchan, di sana Himchan teringat akan nilai-nilai pelajaran Hayum yang sangat bagus. Dan sepertinya dia tidak membutuhkan les ini. Namun semua pemikiran itu dibuang Himchan. Karena bagaimanapun ini adalah pekerjaannya.
Akan tetapi ketika memikirkan itu, Himchan dikejutkan oleh Hayum, di mana saat itu Hayum bertanya kepada Himchan, apakah dia baik-baik saja? Karena terlihat jelas kalau sikap Himchan begitu aneh, dan hal itu membuat Himchan begitu malu, sehingga Himchan berkata, kalau dia baik-baik saja, dan mari belajar. Terlihat Himchan dan Hayum mulai melakukan latihan soal matematika, dan di sana Himchan menjelaskan beberapa rumus kepada Hayum dalam pelajaran itu. Akan tetapi saat itu Hayum protes, karena sepertinya apa yang Himchan beritahu itu salah, sehingga Himchan merasa malu dan meminta maaf. Karena ternyata apa yang dikatakan Hayum memang benar, dan karena penasaran, Himchan bertanya kepada Hayum, jika dia bisa mengerjakan semua tugas itu, kenapa dia membutuhkan guru privat? Dan Himchan mengatakan, apakah Hayum memiliki sesuatu yang dituju? Akan tetapi dengan santainya Hayum berkata, kalau memang dia bisa mengerjakan semua tugas itu, namun karena Hayum ingin pergi ke kampus yang sama dengan ayahnya, maka dia membutuhkan guru privat agar Hayum bisa menjadi dokter seperti ayahnya itu. Akan tetapi karena masih merasa aneh, karena Himchan tidak pandai dalam ilmu kedokteran, sehingga Himchan bertanya, kenapa Hayum malah memilih dirinya untuk menjadi guru privatnya? Namun lagi-lagi dengan santainya, di sana Hayum berkata, kalau semua itu dia lakukan karena dia merasa bosan, karena tak ada lagi hal yang harus dipelajari, dan hal itu serasa ingin merenggut nyawanya. Dan di saat itulah Himchan muncul sebagai pahlawan bagi Hayum, sehingga Hayum ingin membalas jasa Himchan. Namun mendengar itu semua, wajah Himchan memerah, apalagi saat itu Hayum begitu cantik dan imut. Chapter pun berpindah di rumah Mihe, di mana selesai kelas Himchan membantu Mihe untuk membuat video selegramnya. Namun saat itu Himchan tak fokus, karena Mihe melakukan gerakan yang sedikit aneh. Apalagi terlihat jelas kalau Mihe tidak menggunakan kain segitiga untuk menutup serabi legitnya, sehingga wajah Himchan memerah, karena itu merupakan pemandangan yang luar biasa. Apalagi saat itu terlihat jelas kalau serabi legit Mihe tepat berada di depan singkong keju Himchan, hingga terlihat jelas kalau singkong keju Himchan menjadi semakin keras dibuatnya. Setelah selesai membantu Mihe, saat itu Himchan mulai curiga kalau sepertinya Mihe sengaja melakukan hal itu untuk memancing Himchan. Akan tetapi ketika memikirkan hal itu, HP Himchan berbunyi, sehingga Himchan melihat siapakah yang meneleponnya, dan terlihat senyum semeringah Himchan, karena ternyata Jumi menelepon Himchan. Dengan semangat Himchan mengangkat telepon Jumi, namun saat itu wajah Himchan memerah, karena di sana Jumi bertanya kepada Himchan, apakah Himchan tidak ada kegiatan akhir pekan ini? Dan saat itu, Jumi meminta Himchan untuk datang di malam Jumat, di mana sepertinya Jumi ingin bermain iclik-iclik. Dan terlihat Himchan begitu senang dan tak percaya kalau Jumi telah menelepon dirinya. Apalagi Jumi meminta Himchan untuk bertemu di malam Jumat. Dan di sana Himchan berpikir, apakah ini sebuah kencan atau hal lainnya? Akhirnya hari yang dinanti tiba. Terlihat Himchan yang datang ke rumah Jumi. Namun saat itu suasana begitu sunyi, sehingga Himchan bertanya, kemana anak-anak Jumi? Kenapa rumah sepi sekali? Namun betapa terkejutnya Himchan, hingga wajahnya memerah, karena Jumi datang dengan baju tembus pandang, di mana serabi legitnya serta bakpao padatnya terlihat jelas. Dan saat itu Jumi berkata
kalau saat ini semua anaknya dititipkan ke mertua Jumi dan dia hanya sendirian saja. Dan karena hal itu, chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.